Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Macini Gusung, Setapak 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan petugas damkar Kota Makassar berusaha memadamkan api yang kian menjalar ke rumah warga. Api dengan mudah menjalar dikarenakan kondisi rumah yang berdempetan dan terbuat dari bahan kayu. Akses jalan yang sempit serta warga yang berkerumun sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Akibatnya 4 rumah warga hangus terbakar dan rata dengan tanah. Jalan masuk, akses masuk pun juga masih terkendala kita dengan parkiran mobil yang ada di sekitaran jalan masuk. Begitupun juga masuk ke lorong pun juga kita terkendala dengan bertumpuknya warga yang melihat kejadian kebakaran. Dugaan sementara Pak, korbannya ada berapa? Saya kira tidak ada korban. Sampai sekarang pun juga kita belum menerima data korban. Dugaan sementara apa ini Pak? Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara masih dalam investigasi. Kami tetap melakukan upaya untuk mencari bukti-bukti asal mulanya api dari mana, sehingga kita bekerjasama dengan identifikasi dari Polrestabes untuk melakukan penyelidikan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga penjual bakso. Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kebakaran lahan seluas hampir 5 hektar berlokasi di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Kebakaran lahan diduga akibat membuang puntung rokok sembarangan membuat api dengan cepat membesar dan menyebar dengan cepat hingga mendekati permukiman warga yang hanya berjarak kurang dari 10 meter. Petugas gabungan Damkartan Kota Jambi bersama tim Manggala Agni dan TNI Polri berjibaku memadamkan api yang terus membesar dan membuat panik warga yang berada di lokasi kejadian. Untuk memadamkan api, petugas Damkatan Kota Jambi menerjunkan 10 mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil. Dugaan dari warga masyarakat yang membuang puntung rokok di lahan yang kering. Nah, angin kencang itu sudah menyambar ke beberapa tempat dan saat ini kita sudah menurunkan 10 unit armada dengan 60 personil. Kita juga dibantu dengan TNI dan pihak kecamatan dan kelurahan maupun pihak kepolisian. Dan hampir nyaris 23 unit rumah terbakar. Dari rumah saya dari jarak tahun 500 meter arah ke sini. Kira-kira ada yang bakar atau gimana? Saya tahu ini Pak. Saya cuma lihat dari rumah, api itu sudah besar. Saya tahu. Baik warga Pak? Hampir Pak. Kini penyebab kebakaran lahan tersebut sedang ditangani oleh pihak Polda Jambi yang terjun langsung meninjau kebakaran lahan diduga akibat ulah manusia tersebut. Dari Kota Jambi, Adriano Susandra, iNews melaporkan. Dan pemirsa iNews yang hari ini kami awali dengan informasi sejumlah pengemudi ojek online yang terlibat keributan dengan sekelompok debt collector. Bahkan satu sepeda motor milik debt collector diceburkan ke dalam kali oleh para pengemudi ojek online. Kalau sahabat Bondos itu ya ini motor-motornya sedang diceburin di kali ya diaduk nih. Pengemudi ojol menuntut sebuah sepeda motor milik kelompok debt collector dan langsung diceburkan ke dalam aliran kali Anak Ciliwung di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemarahan para pengemudi ojol ini dipicu ulah sekelompok debt collector yang mencoba merampas sepeda motor milik seorang emak-emak saat melintas di jembatan merah. Beberapa pengemudi ojol yang mengetahui kejadian ini mencoba untuk menengahi, malah terlibat keributan dengan para debt collector. Lantaran kalah jumlah, sekelompok debt collector kemudian kabur meninggalkan satu unit sepeda motor. Motor ini pun langsung diceburkan para pengemudi ojol ke dalam kali. Ini Pak jalan terus makan ke sono. Ambil batu, kita disambil batu.
ngambil batu, terus kita jadi batu lagi, sono rame. Akhirnya kami pulang, beruduk ke markas kayak gitu. Ada berapa orang hotelnya bang? Kurang lebih nggak ada. Yang biasa mangkal di sini perapatan atau orang? Motornya diteburin ke kali atau gimana bang? Iya, Memasak. Hotelnya kabur. Sampai ke dalam, orangnya udah nggak ada. Terus ada motor yang di street itu. Motornya konstan, sama masa konstannya dihancurin, dibuang ke kali. Terus materialnya kabur itu bang? Materialnya kabur, nggak tahu kemana. Mencegah terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian yang menerima laporan langsung datang ke lokasi kejadian dan melakukan pengamanan. Dari Jakarta, Raniston Sejaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang mahasiswi asal Kampar Riau menabrak seorang ibu rumah tangga yang tengah mengendarai motor hingga tewas di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Pelaku diketahui mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk usai pulang dari tempat hiburan malam. Renti, 46 tahun, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlibat kecelakaan maut di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau, Sabtu lalu. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil yang dikendarai Marsida Putri melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pengendara sepeda motor dari belakang hingga menyeret korban sejauh 50 meter. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban yang mengalami pendarahan akhirnya meninggal karena luka benturan serius di bagian kepala. Polisi menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka yang berstatus mahasiswi baru pulang dugem dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba serta minuman keras. Yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Saat ini tersangka diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yuserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan Ella Nanda Hasibuan usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Jasad korban akan diekshumasi pada hari ini. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya menyampaikan bahwa ekshumasi korban Ella akan digelar pada Senin siang dan jasad akan kembali dimakamkan pada hari yang sama. Ekshumasi akan dilaksanakan oleh tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, selebgram asal Medan Ella Nanda Sariboru Hasibuan meninggal dunia akibat dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar dengan ekshumasi korban sedot lemak, kita sudah terhubung dengan Muhammad Hijrah Lubis, di mana pemakaman Kelurahan Alur 2 Baru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Baik Hijrah, bagaimana jalannya proses ekshumasi? Silakan dengan laporan Anda. Oke Ocha, hari ini pemirsa saya berada di salah satu pemakaman keluarga yang berada di salah satu daerah Berandan Alur 2 Baru, Kecamatan Sungai Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hari ini banyak pihak yang sudah lama menunggu dan juga ingin menyaksikan ekshumasi jasad dari seorang selegram yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Ekshumasi ini sedikit ditunda. Ada beberapa hari yang lalu sebenarnya sudah mau dilakukan, namun dari pihak keluarga sedikit tidak setuju. Namun pada hari ini dinyatakan akan dilakukan pembongkaran makam itu. Dari pagi tadi sudah hadir dari pihak keluarga, masyarakat, dan juga dari pihak kepolisian Polres Langkat dan juga dari pihak Polda Depok, dari Polres Metro Depok gitu. Hari ini seperti yang dilihat di lokasi pemakaman Ella, telah datang tim dari forensik Dotkes Polda Sumatera Utara lagi melakukan menyiapkan alat-alat dan juga saat ini lagi
prosesi berdoa sesuai dengan adat istiadat yang dilakukan, sesuai dengan agama juga yang dianut oleh Ella sendiri. Ocha. Baik Hijrah, apakah ada tanggapan atau respon dari pihak keluarga terkait dengan persetujuannya terhadap tindakan ekshumasi ini? Dan kemudian juga Hijrah, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan mungkin apakah ada rekaman CCTV dari klinik yang dapat diungkap seperti itu? Oke Ocha, sampai hari ini kita awalnya 3 hari yang lalu telah sempat mewawancarai pihak keluarga, yaitu adik dari ayah si korban. Waktu saat itu kita wawancarai, mereka menyebut pamannya itu menyebutkan bahwa ia tidak setuju karena itikat baik dari pihak klinik sudah sangat baik, sudah mau mengantarkan dan juga sudah ingin berdamai dengan secara kekeluargaan. Namun di beberapa hari ini, beberapa hari ke depannya kami mendapatkan informasi ada dilakukan pembongkar makam oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini juga kami belum mendapatkan informasi ataupun mendapatkan video rekaman bagaimana proses suatu saat ia menyedot lemak di klinik di Depok. Seperti itu, Ocha. Baik, terima kasih banyak Hijrah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Petugas gabungan menggerebek kampung rawan narkoba di Medan, Sumatera Utara. Petugas kemudian membakar mesin judi serta pondok yang digunakan sebagai tempat berpesta narkoba. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat memimpin langsung penggerebekan di 3 lokasi berbeda yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Pantai, petugas menemukan sejumlah lokasi yang digunakan sebagai tempat bermain judi dan pesta narkoba. Meski tak mendapati pengguna narkoba dan pelaku judi, namun petugas berhasil menyita 7 mesin judi jackpot yang masih dalam keadaan menyala. Usai digerebek, petugas pun langsung membakar mesin judi jackpot dan membakar pondok. Harapannya tempat ini nanti mungkin kami bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan Forkopimda. Seperti apa akan kita lakukan di tempat ini, apakah nantinya akan kita buat posko ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain kita laksanakan guna mencegah terjadinya peredaran narkoba di Desa Pantai ini, Gang Pantai ini. Nantinya bersama dengan pihak Kecamatan Medan Sunggal akan dibangun posko serta dilaksanakan kegiatan positif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di lokasi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyes melaporkan. Pemirsa, tak sadar tengah bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang kurir narkoba yang masih berusia di bawah umur dibekuk oleh tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Kuranji, Kota Padang. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 2 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar. Seorang kurir narkoba yang berstatus pelajar berusaha melakukan perlawanan dan berteriak memanggil ibunya saat hendak diamankan oleh sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di pinggir jalan daerah Kuranji, Kota Padang. Tersangka berinisial AK tak menyangka telah melakukan transaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan pelaku. Orang tua pelaku tak menyadari pekerjaan pelaku selama ini sebagai kurir narkoba. Selanjutnya pelaku digelandang ke rumahnya untuk mencari barang bukti lain. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ini termasuk ini kita atensi dari pimpinan kita juga dan atensi kita bersama juga. Baru-baru kemarin juga kita mengamankan anak yang berhadapan dengan hukum. Sekarang terjerat lagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal dalam menjadi kurir untuk melancarkan aksinya yang dilakukan oleh para bandar-bandar narkoba. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang guru olahraga wanita mendapatkan tindak kekerasan oleh seorang pelatih renang di kolam renang di Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya pemirsa, korban pingsan hingga jatuh ke dalam kolam. Seorang guru olahraga wanita menjadi korban kekerasan dari pelatih renang di kolam renang daerah Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Video yang direkam salah seorang pengunjung terlihat wanita dan pria tersebut terlibat saling tegang, bahkan pria tersebut secara berulang kali menendang korban. Korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku, namun tendangan pelaku mengenai alat vital korban yang mengakibatkan korban pingsan dan jatuh ke dalam kolam renang. Penjaga kolam yang sempat melerai keduanya langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kejadian tersebut bermula saat korban membawa anak didik untuk berlatih di kolam renang. Namun pelaku yang juga pelatih renang berusaha menghalau anak didik korban. Kemudian pelaku mengeluarkan kata kasar hingga sempat terjadi cekcok di antara keduanya. Arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa dua anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya, anak dia yang menggantikan posisi itu. Habis itu dia mengatakan sama saya, emang pelatih monyet kau gitu. Kami berharap ini akan kita kawal, laporan ke kepolisian akan tetap kita kawal, dan kita juga berharap kita harus ada tindakan tegas lah dari aparat hukum. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke Mapolsek Asahan dan berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan buntut adanya pelaporan terhadap Aep dan juga Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi optimis Mahkamah Agung akan mengabulkan peninjauan kembali atas kasus kematian Vina. Menurut pihaknya, bukti baru dan keterangan saksi ahli maupun fakta yang dihadirkan telah cukup untuk menjelaskan bahwa kematian Vina dan Eki akibat kecelakaan, bukanlah pembunuhan. Harapan kami ya, Mahkamah Agung kami akan mengabulkan permohonan PK dari Saka Tatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, novum saksi dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi
termasuk juga kalau merujuk pada ahli Pak Prof. Dr. Muzakir dan ahli Dr. Forensik Budi Suhendar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Ya. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak? Nah, dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh Dr. Forensik Budi Suhendar. Dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Ya. Jadi, Mas Bre, luka dari kecelakaan dan luka akibat tindakan penganiayaan itu menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, kalau luka akibat penganiayaan, maka akan ada lebam luar, baik karena alat tangan. Pemirsa, pasca sidang peninjauan kembali digelar, Saka Tatal kini kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, di antaranya dari Singapura dan juga Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum, itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi pada hari ini. Putusan bebas Ronald Tanur dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Menurut Hakim, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganiayaan. Selain itu, korban Dini Sera Afriyanti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Afriyanti dengan menggunakan botol miras. Tak hanya itu, Ronald juga melindas tubuh korban dengan mobilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi pada hari ini dan sudah ada rekan kami Hari Tambayong. Baik Hari, bagaimana jalannya pendaftaran kasasi oleh pihak Kejaksaan? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Ocha. Saat ini saya sudah berada di kantor Pengadilan Negeri Surabaya di kawasan
tadi melalui Jaksa Akreditasi dari Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan naskah kasasi untuk vonis bebas Ronald Tanur. Sekitar pukul 9 pagi tadi, JPU Akreditasi telah mendaftarkan di kantor pelayanan pendaftaran di Pengadilan Negeri Surabaya. Begitu, Ocha. Sementara pendaftaran naskah dari pengajuan naskah kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur ini juga nanti melalui Pengadilan Negeri Surabaya akan dilakukan diteruskan ke Mahkamah Agung, di mana nanti setelah semuanya syarat-syarat sudah dipenuhi akan dilakukan atau diteruskan ke Mahkamah Agung. Begitu, Ocha. Ya baik, Hari, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa kabarnya pihak kejaksaan ini mengajukan cegah tangkal ataupun cekal kepada terdakwa Ronald Tanur agar untuk menghindari kemungkinan Ronald Tanur ini kabur ke luar negeri? Iya, betul, Ocha. Salah satunya dalam naskah dari kasasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk pencekalan terhadap terdakwa Ronald Tanur yang telah diputus bebas oleh majelis hakim pada beberapa yang lalu. Dan hal ini untuk mengantisipasi jika nanti ada persidangan kembali dilakukan, Ronald Tanur tidak akan bisa pergi ke luar negeri karena sudah didesak. Itu harapan dari salah satu naskah yang dituliskan ke PN untuk kasasi pada hari ini. Baik, terima kasih banyak informasinya. Hari sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat bertugas kembali, Hari. Ya, pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau uji coba program makan bergizi gratis. Uji coba hari ini berlangsung di 6 sekolah di Tangerang, salah satunya adalah di SDN 4 Tangerang, Banten. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka hari ini kembali belusukan untuk meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis. Uji coba makan bergizi gratis dilakukan di SDN 4 Tangerang, Banten. Pemirsa, hari ini bukanlah kali pertama Wakil Presiden terpilih melakukan peninjauan untuk makan bergizi gratis. Gibran juga sempat belusukan ke beberapa sekolah di Tangerang untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan sudah memenuhi kategori 4 sehat 5 sempurna. Tangerang sendiri ini rencananya akan diterapkan pilot project untuk program makan bergizi gratis ini dengan harga Rp15.000 yang akan diterapkan pada 7 hingga 8 Agustus 2024. Pilot project yang akan dilakukan Gibran Rakabuming Raka dengan Pemkot Tangerang yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 7 hingga 8 Agustus 2024. Sehingga memang peninjauan hari ini sangat Ya, pemirsa, inilah belusukan yang dilakukan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu sekolah yang ada di Tangerang, pemirsa, di mana hal ini dilakukan untuk melakukan peninjauan terhadap program makan bergizi gratis. Dan rencananya, pemirsa, pada hari ini calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengunjungi sebanyak 6 sekolah di Tangerang, pemirsa. Dan salah satunya adalah sebuah sekolah SD, pemirsa, yang akan dikunjungi dan diharapkan memang pilot project ini akan memenuhi kategori 4 sehat 5 sempurna, di mana, pemirsa, ada sekitar 500 kotak makan yang nantinya akan dibagikan kepada para siswa di sekolah. Dan pemirsa, sebelum 2 jam makanan ini dibagikan kepada sekitar 500 peserta ataupun murid. Ini juga dibagikan bersama-sama juga susu gratis, pemirsa, yang rencananya hari ini juga tidak hanya makanan yang akan disebarkan kepada para siswa, tetapi juga percobaan dari pembagian susu gratis itu sendiri.
Dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melalui pilot project ini memastikan ataupun berupaya agar kemudian program makan bergizi gratis ini dapat memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Pemirsa, memang Tangerang sendiri ini rencananya akan diterapkan pilot project untuk program makan bergizi gratis dengan harga Rp15.000 yang memang sejatinya diterapkan pada 7 hingga 8 Agustus 2024. Ya, dan pemirsa, inilah situasi yang ada di SDN 4 atau SD Negeri 4 di Tangerang, pemirsa, di mana rencananya hari ini uji coba makan bergizi gratis kembali dilakukan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Di mana pemirsa, pemerintah Kota Tangerang, Banten sendiri ini telah mengaku siap untuk melaksanakan uji coba program masa makan bergizi gratis untuk presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 dan 2029 mendatang, yang di mana pemirsa, program ini rencananya ditujukan untuk 33.483 orang siswa di 36 sekolah di Tangerang, pemirsa, pada tanggal 5 hingga 9 Agustus 2024. Dan pemirsa, inilah suasana di ruang kelas, pemirsa, kita saksikan bersama. Ada sejumlah kotak makan berwarna biru yang dibagikan kepada para siswa SD Negeri 4 Tangerang oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan pemirsa, kita saksikan bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang tengah berbincang dengan para siswa yang baru saja mendapatkan ataupun dibagikan kotak makan siang dalam pilot project yang diselenggarakan pada hari ini, pemirsa. Di mana pemirsa, usai melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah, pemerintah dari Kota Tangerang sendiri ini mengatakan siap melaksanakan program makan bergizi gratis. Ya pemirsa, program makan bergizi gratis ini diharapkan memang sejatinya sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Tangerang, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang sehat dan juga cerdas. Ya, tentunya kotak-kotak makan bergizi gratis ini ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang diawali dari tentunya bibit-bibit unggul dari anak-anak sekolah ini untuk bisa menjadikan mereka sebagai sumber daya yang lebih unggul dan berdaya saing melalui kecukupan gizi yang seimbang. Oleh karena itu, melalui makan bergizi gratis yang dibagikan ini diharapkan makanan tersebut dapat memenuhi gizi yang seimbang melalui makanan yang mencakup 4 sehat dan juga 5 sempurna. Ya pemirsa, program makan siang bergizi gratis ini dinilai akan bermanfaat ataupun memiliki sejumlah manfaat terhadap sumber daya manusia yang lebih unggul. Di antaranya diharapkan dapat meningkatkan ranking pendidikan di negara Indonesia, pemirsa. Hal ini diharapkan dengan melalui gizi yang seimbang, gizi yang cukup dan berkualitas diberikan kepada para siswa. Ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia untuk siap bersaing dengan negara-negara lainnya. Adapun pemirsa, pemerintahan sendiri sangat optimis dengan program makan bergizi gratis ini ke depannya dapat berjalan dengan efektif dan juga maksimal, di mana Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, sehingga bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dari program makan bergizi gratis ini sendiri diharapkan nantinya akan terpenuhi dengan cukup dan maksimal untuk dibagi-bagikan kepada seluruh siswa untuk nantinya program makan bergizi gratis ini akan mewujudkan SDM yang unggul dan bisa memenuhi target dari Indonesia Emas di tahun 2045. Pemirsa, kembali kami melaporkan bahwa ini adalah situasi di SD Negeri 4 di Tangerang, pemirsa, yang menjadi salah satu tujuan sekolah yang dimana dilakukan
pilot project atau uji coba makan bergizi gratis hari ini oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dan ini tampak Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka masih berbincang dengan para siswa-siswi di sekolah, juga para guru-guru, menanyakan bagaimana apakah mereka kemudian merasa senang ataupun merasa suka dengan menu-menu yang dibagikan pada uji coba program makan bergizi gratis hari ini. Ya pemirsa, kembali kami informasikan bahwa program makan bergizi gratis Kota Tangerang ini menyasar sekitar 33.000 siswa pemirsa, di mana SDN Sukasari 5 Kota Tangerang ini juga menjadi salah satu tujuan dari pilot project ini. Di antara berbagai sekolah ataupun 5 sekolah yang menjadi tujuan untuk uji coba program makan bergizi gratis. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini uji coba makan gratis di SDN 04 Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Aya Nufus di sana. Halo, selamat siang rekan Aya. Bagaimanakah jalannya belusukan Gibran untuk uji coba makan bergizi gratis siang tadi? Ya, para juga pemirsa, peninjauan ini sedang berlangsung di mana Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tadi tiba di SDN 4 Tangerang, tepatnya di Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, yang mana memang SD Negeri 4 ini menjadi satu dari 6 sekolah yang menjadi tujuan agenda Gibran untuk melakukan peninjauan program makan bergizi gratis, yang mana memang dari peninjauan yang dilakukan oleh Gibran ini sempat masuk memang ke dalam setiap kelas dari SD Negeri 4 Tangerang ini untuk langsung berbincang dengan siswa dan juga siswi yang sudah dipersiapkan makan siangnya. Di mana tadi kami juga sempat melihat bahwa isi dari kotak makan yang mana ini berupa berbagai macam lauk pauk, dari nasi yang menjadi pokok, kemudian juga ada ayam, kemudian juga ada telur dadar dan juga sayur-sayuran seperti capcay dan juga ada buah, dan tadi kami sempat melihat buah yang dipersiapkan adalah melon begitu ya, dan juga disediakan pula satu kotak susu untuk siswa dan juga siswi. Saat itu tadi Gibran juga sempat berbincang dengan sejumlah siswa dan juga siswi di dalam kelas dan bertanya, namun kami tidak mengetahui pasti pertanyaan apa yang diajukan oleh Gibran, namun kami melihat bahwa memang siswa dan siswa ini cukup senang dengan menerima makan siang gratis. Dan untuk susu lainnya juga tadi kami sempat berbincang dengan pihak sekolah bahwa memang sudah sempat dibagikan susu lainnya pada pukul kira-kira 2 jam sebelum dibagikannya makan siang, karena memang tadi sempat dikatakan bahwa susu sendiri baik dikonsumsi tidak bersamaan dengan makan begitu ya. Dan selain itu juga tadi Gibran membawa buku tulis yang mana kami melihat ini nantinya akan dibagikan buku tulisnya kepada siswa dan juga siswi, yang mana aktivitas ini memang menjadi ciri khas dari Gibran Rakabuming Raka ketika berkunjung atau bertemu dengan anak-anak. Dan selain itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa peninjauan yang dilakukan ini nantinya untuk persiapan pilot project yang rencananya akan diterapkan pada tanggal 7 hingga 8 Agustus 2024, di mana pilot project ini merupakan eksperimen untuk program makan bergizi gratis. Sementara demikian, Pram. Ya, selain tadi Gibran berbincang langsung dengan para murid-murid SDN 04 di sana, apakah Gibran juga sempat bertemu dengan awak media? Lalu apa yang disampaikan Gibran? Ya, sejauh ini Gibran belum bertemu dengan awak media karena memang tadi Gibran tiba sedikit lebih lama dari waktu yang diagendakan, yakni pukul 11, di mana Gibran tiba sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Dan ketika Gibran tiba di Sekolah Negeri 4 Tangerang, Banten tadi, Gibran langsung mengunjungi kelas dan satu persatu dan bertemu sehingga berbincang dengan siswa dan juga siswi. Dan tadi kami sempat melihat memang Gibran mendatangi satu persatu siswa dan juga siswi yang berada di kelas untuk kemudian berbincang dan bertanya makanan yang disediakan oleh pihak sekolah dan juga dalam program makan bergizi gratis ini, Pram. Banyak rekan Aya Nufus langsung dari Tangerang, Banten. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. 2 petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman, bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi kebangsaan.
Momen pertemuan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bersama dengan Habib Rizik Syihab terungkap melalui unggahan akun sosial media Instagram Habibur Rahman. Dalam video, kedatangan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman ini disambut langsung oleh Habib Rizik Syihab yang didampingi oleh sejumlah ulama lainnya. Pertemuan berlangsung hangat dan membicarakan sejumlah isu dengan fokus kemaslahatan bangsa. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi terkait istilah Blok Medan yang muncul dalam sidang perkara dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyebut tidak etis jika harus mengomentari hal tersebut. Dalam sidang diungkap istilah Blok Medan yang sering digunakan oleh Abdul Ghani Kasuba untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Sementara saksi Suryanto Andili dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa Blok Medan merujuk pada nama Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Menurut Bobi, hal tersebut adalah keputusan persidangan dan dirinya tidak memiliki komentar lebih lanjut. Bobi menambahkan, silakan saja menyebut namanya di persidangan. Yang jelas Bobi tidak memiliki jawaban apapun soal Blok Medan tersebut. Pak Olin, terkait sidang Gubernur Maluku Pak menyebutkan ada Blok Medan sendiri Pak, itu tanggapan Bapak gimana Pak? Ya pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang saya rasa kalau dikomentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan apapun yang disebutkan saya ikut saja di persidangan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya, kode Blok Medan terungkap dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate 31 Juli silam. Istilah ini disebut salah seorang saksi terkait tentang pengurusan izin usaha tambang. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba diduga telah menerima suap sebesar 5 miliar rupiah dan gratifikasi 99,8 miliar rupiah. Selain istilah Blok Medan, dalam persidangan juga terungkap aliran dana dari rekening Abdul Ghani mengalir ke 34 perempuan, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil dibawa kabur seorang anak kelas 1 SD pada Sabtu sore. Saat dibawa kabur, mobil sempat menabrak sejumlah kendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Mobilnya sampai lari. Aksi membahayakan seorang bocah berusia sekitar 8 tahun ini yang membawa kabur sebuah mobil menghebohkan warga dan para pengendara lain. Dalam sebuah video amatir tampak sebuah mobil dalam kondisi rusak karena sang bocah sempat menabrak beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Aksinya ini baru bisa dihentikan saat mobil itu akhirnya menabrak pembatas jalan. Saat kejadian, mobil ini tengah ditinggal untuk dipanaskan oleh sang pemilik. Saat itulah, bocah laki-laki ini menyelinap dan membawa kabur mobil. Anak kecil bawa mobil. Anak kecil bawa mobil. Oh, anak kecil bawa mobil. Dia panik di. Meski warga sempat emosi, namun saat tahu pelakunya masih anak-anak, warga pun akhirnya menyerahkan sang bocah kepada pihak keamanan setempat. Bocah kelas 1 SD, Bang. Umur berapa tuh Bang? 10 tahunan atau 6 tahun, 7 tahun kali ya? 2 tahun. Oh gitu. Nah, banyak ada 2 mobil juga yang kena tabrak pas melihat kondisi anaknya, bocahnya, pelakunya bocah ya. Baru jalan aja gitu? Motor ada 5 motor lah. Ditabrakin juga? Tabrakin. Rusaknya pada parah Bang? Dia ngebut apa enggak? Mobil metik Bang, kayaknya ngegas mungkin panik jalan udah pada tabrakin. Belum diketahui apa motif bocah ini nekat membawa kabur mobil yang bukan miliknya itu. Sementara, kasus kecelakaan dan upaya pencurian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Ya, pemirsa, kita kembali ke informasi bocah membawa kabur mobil hingga menabrak sejumlah pengendara di Jakarta. Pemirsa, ada rekan kami Irfan Hardiansyah langsung dari lokasi. Halo, selamat siang rekan Irfan. Apakah ada informasi mengenai olah TKP di lokasi dan bagaimanakah kondisi terkini lokasi pasca kecelakaan di hari Sabtu kemarin?
Berada di tempat kejadian perkara atau TKP di daerah Kemang, Jakarta Selatan yang sebelumnya bocah berusia 9 tahun berinisial MP ini mengendarai mobil hingga menabrak sejumlah mobil dan motor lainnya di Jalan Kemang Raya dan sempat terhenti di depan resto makanan cepat saji di Jalan Kemang Raya dan menabrak sebuah tiang traffic light. Dan berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Ade Arisam Indradi, mengatakan bocah berusia 9 tahun ini diduga iseng menggunakan mobil milik salah seorang tetangganya yang sedang terparkir dalam keadaan menyala, yang kemudian bocah ini langsung tancap gas mengendarai mobil dari Jalan Bangka ke arah Kemang. Dan untuk mengetahui kronologi awalnya sudah bersama kami salah satu saksi yang berada di lokasi pada saat kejadian. Sudah bersama kami, izin Mas, dengan Mas siapa Mas? Aji. Mas Aji? Iya. Mas Aji, pada saat kejadian, Mas Aji apakah ada di sini? Iya, lagi istirahat daerah sini pas dekat lampu merah. Nah. Mas Aji ini sebagai apa, Mas? Di sini sebagai ojek online. Iya. Nah, ini kalau saya boleh tahu, kronologi awalnya itu seperti apa, Mas? Ya, waktu itu dalam keadaan habis hujan ya, posisi sekitar 5 atau jam 5 sore. Ada mobil dari sana melaju cepat, diikuti sama beberapa motor, dan langsung nabrak di trotoar sini. Sebetulnya masa juga pengen menghakimi, cuman pas keadaan di dalamnya itu anak kecil jadi agak reda gitu. Kasihan gitu maksudnya. Nah, pada saat kejadian ini kondisi bocah ini dalam keadaan sadar atau pingsan apa gimana, Mas? Sadar deh, kayak ketakutan nangis gitu. Jadi pas diteriakin gitu, ya namanya anak kecil agak kurang gimana gitu. Pas sampai sini udah nabrak gitu aja, nangis ya. Pada saat itu bocah langsung dibawa sama polisi atau gimana, Mas? Sama pihak keamanan setempat waktu itu, ya. Itu polisi baru datang, habis itu sama Polantas ituin mobilnya. Baik, terima kasih banyak Mas Aji atas informasinya, dan sejauh ini belum ada laporan terkait kerugian akibat peristiwa ini. Dan termasuk korban ini luka berat atau ringan, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi. Sementara demikian, Pram. Langsung dari Kemang, Jakarta Selatan, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kawasan wisata Bromo tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Kini kawasan wisata Bromo memiliki event yang dapat menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Lantunan puisi Kidung Tengger yang dibacakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi penanda dibukanya Eksotika Bromo Festival 2024 yang digelar di Lautan Pasir Bromo, Probolinggo. Kidung Tengger menceritakan tentang ucapan syukur kepada Sang Hyang Widiwasa yang telah menciptakan pasangan Joko Seger dan Roro Anteng sebagai leluhur Bromo dan 25 keturunannya. Digelar 27 hingga 28 Juli 2024, Eksotika Bromo mengangkat 3 elemen kehidupan manusia, yaitu Tengger dan budayanya, Bromo dan alamnya, Jawa Timur dan keseniannya. Event di Bromo paling tidak sebulan bisa 2 kali yang level daerah, tapi level nasional itu bisa 3 bulan sekali, sehingga lebih banyak peningkatan kualitas kunjungan dengan penambahan lama tinggal dan juga dampak terhadap ekonomi lokal. Sementara itu di Kabupaten Malang, Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Desa Wisata Wringin Anom sebagai salah satu desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Berada di dataran tinggi, desa dengan potensi agrowisata ini menjadi salah satu desa penyangga wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Desa wisata ini menawarkan pengalaman yang unik dengan berbagai aktivitas menarik, mulai dari river tubing yang seru hingga edukasi tentang kerajinan sandal handicraft, serta petualangan menarik dengan jeep tour menuju Gunung Bromo. Dari Jawa Timur, Pandu Priyo Aji iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah rumah terisolasi akibat akses jalan ditutup tetangga di kawasan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Akibatnya, warga harus menumpang lewat rumah lain agar bisa keluar.
Sejumlah warga yang tinggal di Jalan Jati, RT 009, RW 09, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, dikejutkan dengan penutupan jalan dengan cari tembok oleh salah satu tetangganya yang infonya akan dipergunakan sebagai kontrakan. Akibatnya, tembok setinggi kurang lebih 3 meter menutup satu-satunya akses jalan rumah warga. Akses jalan rumahnya terisolasi, mau tidak mau, warga harus menumpang lewat ke rumah lain agar bisa keluar dari rumahnya. Kronik jalan telah berlangsung sejak Februari lalu, namun diperparah pada kemarin siang dengan penutupan jalan secara permanen. Kemarin contohnya aja, tetangga depan ini, rumah depan ini meninggal. Itu pun bawa jenazahnya pegang kepala, pegang kaki dari depan. Mandiinnya di tempat tetangga di jalanan. Makain kafan di rumah tetangga. Apa ya harus seperti itu kita bertetangga? Saya niatnya baik-baik, ibaratnya kan manusiawi lah namanya. Masa ya solusinya dari RT sana, terus mau nggak mau katanya suruh jebol rumah orang. Apa ya mungkin, terus biayanya bagaimana kalau jebol rumah orang? Apa ya boleh orang dijebol? Terus kalau toh saya misalnya lewat rumah saudara saya, apa ya masuk akal setiap hari saya lewat kamar saudara saya, walaupun saudara kan kita juga punya etika. Ada 21 orang termasuk lansia yang sedang sakit terkena imbas penutupan. Pihaknya sudah mencoba melapor ke pihak RT dan RW agar kasus ini bisa dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun belum membuahkan solusi. Dari Jakarta, Trio Manik, iNews melaporkan.